Jadi fisik itu benar-benar harus disiapkan semuanya kalau memang mau touring jarak jauh gitu. Tapi yang paling penting lagi mental. Kalau kita tanyakan ya, kita ngap-ngap. Makanya mau nanya pertanyaan. Itu berhenti apa dorong? Temen apa om nih? Oh, ada. Jadi kalau pas nanjak udah ngos-ngosan, udah nggak kuat nih, sebaiknya dorong apa berhenti ya? Opsinya kurang satu. Iya. Kenapa nggak gini-gini kan? Iya, yang baik begini. Nggak usah malu, yang baik gini. Dede! Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul lagi di agenda rutin kita, Ngariung Bulanan VD. Nah, cuma mungkin agak beda ya. Kayaknya baru kali ini nih ada sesi, enggak ding, udah pernah. Cuma dulu mah nggak pakai beginian, nggak pakai beginian. Kurang ini, ya? Kurang formil. Ya Om, jadi gini, belakangan ini kan kita makin sering dengar kalau atau dapat kabar di WA grup gitu ya, ada saudara-saudara atau teman-teman kita pesepeda yang mengalami kecelakaan, kemudian sakit di jalan, bahkan sampai ada yang meninggal. Nah ini meskipun itu meninggal musibah itu sudah ketentuan dari Allah ya Om, tapi kita sebagai manusia juga harus ikhtiar untuk bisa mengenali risiko, kemudian kita bisa antisipasi dan juga bisa melakukan penanganannya nih kalau udah ada kejadian seperti itu. Nah ini di samping saya udah ada suhu nih. Jadi beliau ini suhu, saya kelembaban, jadi kita saling melengkapi. Ini ada Om Jo, pasti udah pada tahu semua kan. Om Jo ini ya belum tahu ya? Belum. Ya nanti biar beliau memperkenalkan diri sendiri. Om Jo ini kalau teman-teman biasa nyebut sweeper idola lah sama Om Agus tuh pasangannya tuh. Jadi aman lah kalau kita touring bareng Om Jo ini. Dia nggak akan ke depan, pokoknya sampai memastikan semua rombongan habis baru dia nggak akan dahuluin lah, nggak akan dahuluin. Kecuali tanjakan ya. Nah, otomatis. Om Jo ini juga pengalaman di aktivitas outdoornya udah nggak perlu diragukan lagi lah. Jadi touring sepeda, terus naik gunung juga ya Om. Ya. Terus sampai sekarang puncak-puncak pawang. Ya ini kayak Mbah Marijan lah. Nah, terus juga sampai sekarang masih aktif di Wanadri ya Om? Iya. Nah, Seumur hidup. Seumur hidup ya? Oh ini memang seumur hidup. Iya, Oke. seumur hidup. Nah, nanti kita akan sharing mengenai safety riding. Ya, bersepeda yang aman seperti apa, baik itu yang jarak dekat maupun yang touring berhari-hari, bahkan sebulan, berbulan-bulan gitu ya Om ya. Nah, langsung ya Om ya, biar aman nih selama perjalanan bersepeda, kira-kira persiapannya apa aja nih Om, yang sebelum kita berangkat nih, apa yang harus disiapin dulu nih, silahkan Om. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, saya ini juga belajar ya, jadi kita sama-sama belajar dan saya nggak apa yang dipikirkan lah hebat gitu, enggak lah, saya juga sama-sama belajar intinya. Ini berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lihat juga dari teman-teman ya, kejadiannya semua. Kalau untuk masalah persiapan bersepeda itu udah otomatis kita harus siapkan pertama fisik kita. Kedua sepeda kita, ya itu udah otomatis harus disiapkan supaya kita saat bersepeda itu nyaman saat goes dan aman. Dan juga jangan lupa ini perlengkapan yang banyak juga diabaikan, misalnya helm, kacamata walaupun kecil tapi itu untuk melindungi mata kita. Kenapa? Karena kalau kita udah kondisi
debu atau apa kelilipan, sepersekian detik aja kadang-kadang kita bisa jatuh, ya kan? Nah itu kan menimbulkan resiko, ya kan? Nah itu untuk kacamata itu ya penting juga. Jadi ya masalah-masalah hal kecil itu. Apa sih? Helm, Kacamata, ya, sarung tangan. Nah, sama sering nggak pakai nih. Sering nggak pakai. Karena kalau kita jatuh, luka ya lumayan, ya kan? Jadi masalah. Lengkap Iya, harus lengkap. Iya. Memang sih kalau dilihat emang kayaknya rumit ya, ribet ya kebanyakan ini itu ya. Memang begitulah. Apa lagi? Ada lagi? Selain kacamata, helm, sarung tangan ya otomatis sepatu juga. Sepatu. Ya. Kalau sendal, nah itu nggak bagus. nggak bagus ya? Nggak baik juga. Sendal gunung juga nggak? Sendal gunung ya tergantung. Hah? Oh ini sendal sepeda. Ini sendal sepeda ada klitnya loh. Oke. Beda. Sendal jepit ya jangan. Sendal jepit yang jangan. Karena kalau udah kepleset, efeknya ya suka menimbulkan benturan di tulang kering atau di belakang bagian betis, ya kan? Atau saat jatuh juga kita sendalnya kemana, kaki kita akhirnya luka kena batu. Ya untuk hal-hal seperti itulah yang harus kita pikirkan. Ya. Itu untuk masalah persiapan bersepeda. Kalau kesehatan tadi gimana Om? Kalau untuk kesehatan, nih? apa nih maksudnya? Tadi kan persiapannya dari sepedanya, dari fisiknya juga kan? Iya. Nah fisik kalau kapan boleh, kapan nggak boleh nih? Yang jelas kalau kondisi sehat. Sehat? Kalau lagi sakit, Oke. kita main deket aja atau lebih bagusnya ngerol di rumah. Oh pakai roller pakai itu roller. ya? Jadi jangan dipaksakan dengan kondisi sakit itu malah bisa menimbulkan banyak hal. Salah satunya kurang tidur itu sangat bahaya. Tapi memang kadang-kala juga saat kita touring juga mau nggak mau Pasti kurang tidur ya? pasti kurang tidur. Cuman kalau memang kita udah terbiasa atau minimal udah terlatih itu masih bisa ditangani. Perlu sarapan dulu nggak? Oh itu wajib. Karena semua itu dimulai dari sini Pak. Semua itu dimulai dari sini. Kan suka ada kendala juga nih dari sepeda pas kita jalan. Nah itu mungkin toolkit yang harus dibawa itu minimal apa aja sih? Ya kalau untuk di sepeda itu udah pasti wajib kita minimal bawa toolkit kayak kunci L-set ya. Ban dalam, cadangan, tambalan, sama tang lah itu aja Minimal yang itu minimal. ya? Minimal. Itu kita tinggal tergantung lihat mau mainnya kemana. Mau hanya bersepeda olahraga atau mau touring itu beda lagi. Kalau touring otomatis kita lebih lengkap lagi. Sama pompa ban. Memang sih kalau di kota itu ya masih aman lah ya kan. Masih ada toko sepeda, masih ada tukang tambal ban. Tapi itu pun kadang-kala juga suka berjauhan ya. Dan tukang tambal ban pun juga suka nolak minta ditambal karena dia takut nambal ban sepeda, takut meledak alasannya ya kan. Jadi lebih alangkah baiknya kita bawa ban dalam cadangan. 1 minimal. Itu masing-masing orang harus bawa satu set itu atau boleh nggak kalau dibagi-bagi gitu? Saya bawa apanya, yang lain bawa apa gitu. Oke, nah ini yang sering orang menganggap ya udah bagi-bagi atau apa. Sebenarnya yang baik itu masing-masing bawa. Masing-masing bawa. Nah, jadi kita setiap bersepeda jangan saling mengandalkan. Oh si A bawa ini, si A, jangan. Kalau kita masih bareng. Tapi kalau kita udah pecah jalannya gimana? Ya kan? Pas kita dapat trouble, udah. Ya kan itu. Kita menghindari dari hal-hal seperti itu. Iya, sebaiknya kita masing-masing bawa perlengkapan selengkap-lengkapnya. Itu. Nah, ini baru persiapan. Mungkin sebelum lanjut ke yang berikutnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih, Om dan Tante? Persiapan tanyanya apa ya? Mengenai persiapan. Kalau untuk touring otomatis wajib bawa. Tapi kalau untuk hanya latihan di dalam kota, itu nggak bawa pun nggak apa-apa karena masih bisa nemu Warung. toko, warung atau minimarket lah ya. Dan ya itu mah itu wajib itu. Iya, jadi tadi ya persiapannya seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, sekarang dari pas pelaksanaannya nih, biar perjalanannya aman, lancar, itu pas kita sepedaan gimana nih kiat-kiatnya Om? Oke, kalau untuk aman kita wajib
tertib berlalu lintas. Nah, tertib berlalu lintas. Walaupun kita bersepeda, jangan mentah-mentah kita bersepeda, lampu merah kita terabas. Sering itu saya lihat itu. Kan itu bahaya. Nah, itu banyak ya. Ada orang sono jauh. Iya. Intinya kita harus disiplin berlalu lintas tetap, ya kan? Karena kita sepeda itu langsung hubungannya terjadi apa-apa nyawa, ya kan? Gitu. Jadi ya alangkah baiknya kita disiplin dan kita mau belok kanan harus nengok dulu ke kanan, belok kiri harus nengok dulu ke kiri. Jangan istilahnya jangan kayak mama naik motor, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Tapi bapak-bapak juga ada yang begitu ya. Ada. Bukan mama aja sekarang, bapak-bapak juga begitu. Ya udah sen kanan, wah pasti belok kiri. Beneran belok kanan. Jalan sebelah kanan. Pas kita udah persiapannya tadi misalnya udah oke. Terus sepeda udah oke, badan sehat. Tapi kan kita juga nggak bisa menghindari yang namanya musibah ya Om ya. Yeah. Dalam perjalanan ada aja gitu. Yeah. Nah kalau udah kayak gitu gimana Om? Kita menyikapinya nih. Misalnya ada yang nanti dari sisi sepeda rusak misalnya, terus misalnya ada kecelakaan. Nah itu gimana Om? Penanganannya nih. Ya teman itu wajib beri pertolongan, ya kan? Beri pertolongan juga salah satu ada yang langsung cari ambulan atau apalah ya kan, tempat-tempat rumah sakit atau apa, yang lain nolong periksa kondisi ya, dan juga yang lain juga mengamankan lokasi ya kan. Kita harus buru-buru pinggirin orangnya, si korban sama sepedanya juga. Tadi kan dari penanganan sepeda yang trouble nih. Sekarang kalau tadi ada yang sakit, ada yang mungkin serangan jantung kayak gitu. Ya. Mau langsung diulas sekarang nggak Om? Boleh. Penanganannya seperti apa nih? Boleh. Biar teman-teman bisa mungkin ya buat jaga-jaga aja, kita punya ilmunya. Nanti kalau bukan kita atau teman kita ya kan, kita bisa bantu gitu. Gimana Om? Ya ini bagian dari kita bersepeda ya, yang aman ya. Masalah heart attack ya kan, atau serangan jantung tiba-tiba itu, sama ini kita intinya harus sadarin diri kita sendiri ya, kemampuan diri kita. Jadilah diri kita sendiri, jangan jadi mengikuti orang lain, karena belum tentu kita mampu mengikuti orang lain, karena kan setiap orang fisik itu berbeda-beda ya kan, otot berbeda-beda. Jadi jangan dipaksakan, sesuai kemampuan kita bersepeda ya kan. Kalau kondisi sakit, otomatis kita harus mengurangi bersepedanya, maksudnya mungkin dari waktunya, dari jarak kita kurangin aja. Jadi kita main ringan lah istilahnya. Tapi kalau heart attack itu kadang-kadang itu timbulnya dari kita memaksakan, ya. Kita fisik nggak siap, nggak pernah latihan, kita ikut orang yang kencang. Nah itu jangan sesekali. Karena itu pasti menimbulkan serangan jantung. Iya. Attack itu awalnya kan saya pernah goes tuh, saya juga pernah ngalami panas di dada itu. Iya. Saya langsung berhenti karena memang tanjakannya panjang. Iya, panas atau napas sudah kurang naik ke oksigen kita kurang naik ke kepala, atau udah mulai kunang-kunang. Nah itu harus hati-hati, jangan dipaksakan. Nah caranya itu kita cari istirahat yang benar, yang baik, dan jangan langsung tidur. Minimal duduk boleh, tapi jangan duduk yang selonjoran begini. Cari bangku yang agak tinggi. Ya, bisa. Bagusnya gitu, berdiri. Atau kita jalan sambil atur napas. Nah itu. Dan yang paling penting nih, kalau kita rombongan, teman-teman itu harus bisa ngelihat teman kita nih, rekan kita, sakit atau enggak. Kan bisa kelihatan kan, dari si A nih, oh udah mulai pucet nih. Itu kita jangan paksain. Dan kita harus waspada. Ini orang gimana? Seandainya dia terjadi heart attack, jatuh misalnya ya, tiba-tiba, jangan sekali-sekali dikerumunin. Ya, kita pinggirkan tempat yang rata dan kasih ruang. Kasih tidur miring dulu. Kalau dia masih ada nadinya, masih ada napas ya kan.
kecuali dia udah nggak ada napas. Nah itu buru-buru kita melakukan CPR. Nah itu nanti kalau CPR ada, itu mesti ada pelajaran yang nggak bisa sekarang ya. Honor saya dikit. Memang dibayar. Bercanda. Ya Om. Nah ini pertanyaan dari Om Yuyut nih. Apa tuh? Boleh. Gimana Om? Kalau kita tanyakan ya, Ah, kita ngap-ngap. Mau nanya pertanyaan. Itu berhenti apa dorong? apa? Temen apa Om nih? Oh, ada. Ya ini ada pertanyaan nih dari Om Yuyut. Jadi kalau pas nanjak udah ngos-ngosan, udah nggak kuat nih, sebaiknya dorong apa berhenti ya? Kak, opsinya kurang satu. Iya. Kenapa nggak gini-gini Kak? Iya, yang baik begini. Nggak usah malu, yang baik gini. Oke, kalau kita udah ngap-ngapan itu kan bagian dari mulai Buat yang kurangnya ya. nih, ada hadiah. Fisik Bude kita. Tuti juga aktif. Ya, sebaiknya kita istirahat berhenti. Ya, istirahat berhenti, atur napas. Kalau kita mampu, kita goes lagi. Tapi kalau nggak mampu, dorong. Ya, biasanya juga kalau pas tanjakan ekstrim kan susah tuh untuk mulai. Ya dorong aja sampai ke atas. Atau lebih bagusnya turun, ulang. Balik kanan. Enggak, ulang, nanjak lagi. Nah. Nah, Om Sil nih, Om Sil. Kalau barang-barang dibawa itu jangan over ini kemarin loh itu berkelompok. Ya, Ada kemampuan yang lebih, ada yang tidak. iya. Nah idealnya kita harus peleton atau boleh aja siapa yang duluan. Kira-kira seperti apa sebaiknya? Pace-nya beda-beda nih. Beda-beda. Kalau itu dalam apa nih, touring aja? Dalam rangka touring apa ini? Latihan? Touring. Nah, kalau touring ya biarin aja dia duluan. Kan bukan balapan. Ya kan? Kecuali kalau dia latihan. Itu harus. Tapi latihan itu pun juga ada porsinya. Jangan sembarangan. Bagi orang-orang yang terlatih. Kalau nggak terlatih jangan coba-coba. Balik lagi. Itu. Walaupun berkelompok sekalipun Iya. touring nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting dia tahu nggak rutenya. Yang bagus begitu selesai, misal tanjakan nih, selesai tanjakan dia nungguin, biasanya gitu. Atau setiap pertigaan. Yang ideal itu kita kalau memang peturing rame-rame ya, berkelompok, itu setiap pertigaan itu pasti nungguin. Karena kan takut belakangnya nggak tahu belok kanan atau belok kiri, ya kan? Atau yang di depannya mungkin nggak tahu. Nah itu jangan ditinggalin begitu aja. Kalau saat jalan lurusnya oke, nggak apa-apa ditinggalin. Karena kan kita kalau gue lagi enak, lagi istilahnya momennya dapet, kan nggak mungkin kita berhenti. Kalau kita berhenti mulainya lagi tuh males biasanya. Biarin aja, jangan kita larang. Justru yang larang itu yang nggak bagus. Biarin aja. Tapi kan di pertigaan nanti ditunggu. Nah itu aja. Oke. Ya, Om Ihsan. Teknik untuk menaklukkan tanjakan. Wis. Biasanya kita nih rame-rame. Yang Ya. tadi udah, mungkin kita istirahat berhenti. Ya. Cuman untuk kita bisa dapat stabil, untuk Udah, pesan, yang itu. apa Biasa. emang pelan terus atau emang apa ya, ada teknik-teknik tertentu yang emang harus kita lihat ban depan, jangan lihat kalau lihat ujungnya kadang udah turun duluan. Jadi banget gitu loh. Iya. Kita aja Ada sih sebenarnya, tapi lebih bagusnya latihan dulu. Ya, kalau nggak latihan nggak bakal bisa. Mau ngulang berapa kali pun nggak bakal lulus, ya kan? Tapi kita latihan dulu, itu baru bisa. Jadi trik-trik itu ada. Biasanya kita di shiftingnya, permainan shifting, sama irama kita menggoes. Itu ada iramanya. Kalau kita udah latihan itu pasti tahu cara irama. Kita mengayuh kondisi tanjakan seperti apa, flat seperti apa, ya kan? Itu ada tekniknya. Ya. pertanyaannya menyambung. Ya. Bersedia nggak Om Jo untuk mengajarkan mereka yang untuk nanjak? Ya, kembali lagi ke honor. Oh, iya.
Ya. Yo. Agak kenceng Om, sorry Om, agak kenceng kurang kenceng. Handlebarnya, Oh. idealnya apa? Bater untuk touring. Yang lebih enak ya, yang flat atau yang butterfly atau seperti apa ya? Oh oke, kalau itu masalah berarti masalah fitting ya ke sepeda. Jadi kembali lagi fitting sepeda itu kita atur, kita cari sesuai tinggi badan kita. Jadi mau pakai apapun kalau memang dapat bisa, nggak masalah. Yang penting fittingnya dulu, posisi kita bersepeda. Bentar. Mungkin pertanyaan dasar ya Om. Istilahnya tuh yang depan ada yang crank kecil, yang tengah, dan yang besar tuh. Nah, kapan waktu gunakan di datar, di medium atau full nanjak tuh yang pas tuh di mana tuh? Oh ya kalau itu kita pakai kembali lagi ke iramanya. Kita biasanya power kita seberapa, berapa powernya berapa ya kan, kekuatannya. Nah di situ kita bisa rasakan. Kalau kita pakai tengah gimana, dapat nggak? Jadi yang simpelnya ya, saat kita goes tanjakan, jangan terlalu ngicik dan jangan juga terlalu berat. Kita tetap kasih beban tapi sesuai kemampuan otot kita, power kita ya. Jadi dari situ baru kita cari di mana gitu mainnya. Otomatis kalau nggak di tengah, belakang kita mainnya gigi berapa. Kalau kita main paling kecil lagi di depan, belakang berapa. Jangan terlalu ngicik pokoknya. Kalau ngicik efeknya napas kita habis, jadi melorot juga. Kalau terlalu berat efeknya kram. Ini sih pengalaman ya Om Jo ya. Ya. Jadi kalau kita perjalanan jauh, enaknya sih pakai ini ya, butterfly atau yang 3 posisi atau 2 posisi. Jadi pada satu posisi kita berjam-jam kita di atas saddle istilahnya gitu, tapi nggak ganti-ganti irama gitu. Kecuali kita berhenti, tiap jam berhenti. Tapi kadang-kadang kan kita males. Kita kan males lanjut aja. Nah, itulah kesempatan kita jadi posisi itu merenggangkan otot-otot yang tadi begini beban bisa taruh Iya. begini misalnya seperti itu. Ya, itu salah satunya. Kan juga itu. Nah, kalau kita mau agresif, ngebut speed, dia udah nunduk yang tunduk gitu ya, yang ini kan. Tapi kalau kita mau nyantai tanjakan, udah kita ini aja. Jadi posisi itu sangat menentukan juga untuk kita stamina kita, ya, kenyamanan kita bersepeda. Mau saya ganti butterfly sekarang Pak. Udah nggak ada yang jual. Udah nggak ada. Rina Mesin jahit ya? Nakal ya, nakal ya. Wah, nggak bener ini. Nah, mulai nakal. Ya, Ya Om Bam. ya. Pada saat hujan deras dan malam lumayan larut, apakah kita sebaiknya tetap lanjut ataukah berhenti? Terus yang kedua, fungsi bendera yang itu penting banget nggak dalam touring? Wajib apa tidak? Oke. Ini Bam. Maaf ya. Lu ngarah muk doang ya? Kasih nafas buatan. Padahal sebenarnya dia udah tahu jawabannya, ya kan? Udah tahu jawabannya, cuman biar dapat muk. Ya. Emang bener, saya juga paham, tapi nggak apa-apa. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oke, memang sih kalau hujan deras sebaiknya kita berhenti dulu, karena kan hujan deras itu kita nggak tahu jarak pandang kita kan terbatas. Ditambah kita nggak bisa ngeliat lubangnya, ada lubang atau tidak, ya kan? Itu aja. Jadi sebaiknya tunggu agak reda, baru kita lanjutin. Agak reda. Kalau deras sekali jangan, nggak rekomendasi. Kalau hati-hati bisa hati-hati nggak masalah, tapi agak resiko ya, itu tetap agak resiko. Nah, ya malam apalagi, lebih-lebih lagi jarak pandang kan terbatas ya. Nah, kalau bendera, fungsi bendera itu fungsi banget kalau untuk petouring, tapi ya masing-masing orang ada gaya, ada yang suka, ada yang enggak. Ya kalau saya sih kurang suka ya, tapi tetap saya bawa perlengkapan, entah lampu, entah bendera kecil atau reflektor harus pakai, ya kan, atau bel reflektor itu wajib pakai kalau lagi udah malam ya. Kalau hujan sebaiknya kalau bam Langsung biar putih. mandi. Betul. Betul.
Tapi menurut saya penting dibahas pertama soal etika bersepedanya. Satu lagi juga soal tampilan gimana, Om? Oke, berarti sekarang kita langsung beralih ke masalah touring ya. Kalau tadi kan persiapan bersepeda ya. Oke, kita sekarang bahas masalah touring. Nah, etika touring itu wajib, ya kan? Sekarang touring itu apa sih? Tujuannya apa? Itu aja dulu, ya kan? Dan setelah tujuan kita udah dapat, kita harus ikutin 5P. 5P tahu? Persiapan. Yang pertama persiapan. Nah, itu persiapan itu kita siapin, kita mau kemana, ya kan? Tujuan kita mau kemana, jaraknya berapa, ya kan? Rutenya mau lewat mana aja. Nah, itu nanti bisa merembet kemana-mana ya, berhubungan kemana-mana. Nah, itu persiapan. Udah itu yang kedua pengetahuan, ya kan? Pengetahuan itu kita harus tahu pengetahuan kita cara beretika bersepeda. Itu penting supaya kita aman, ya kan, di perjalanan, dan juga kita bisa banyak teman kalau kita punya etika yang baik ya. Karena setiap petouring itu harus punya identitas persiapannya, itu wajib, ya kan. Dan kita harus kenalkan diri, kita dari mana, dari chapter mana, lebih baik lagi, karena kan dari chapter seperti kita bawa nama VD, ya kan. Nah, itu nanti si tamu tuan rumah itu bisa ngecek atau bisa tahu, ya kan, lebih banyak kenal lagi atau bisa menggali lagi ini orang bener nggak petouring atau enggak. Jadi dari pengetahuan itu kita banyak masalah, harus tahu beretika, harus tahu cara merencanakan perjalanan, ya kan. Nah, itu udah, itu apalagi itu tadi ya. Yang ketiga belum. Ya. Kalau yang ketiga itu kita udah harus tahu sepedanya, ya kan. Sepedanya yang kita siapin itu jangan sampai menghambat perjalanan kita. Dari sepeda, dari perlengkapan, ya kan. Dari pengetahuannya itu bannya, ya kan. Kita mau main kemana, ya kan. Nah, itu kita harus pilih bannya. Perlengkapan udah ya, persiapan udah ya. Ya, perlengkapan yang tadi ya, keempatnya. Perlengkapan itu dari kita bawa sebaik mungkin dan seringan mungkin. Seringan ya kan? mungkin nih. Seringan mungkin itu penting, ya kan. Ada teman saya yang biar kelihatan touring. Iya, kita memang banyak orang touring itu. Iya, orang maunya wah kalau gembolannya gede atau apa biar dibilang touring ini ya. Padahal memang pakan sari doang. Pakan sari doang. Ya, kembali lagi untuk perlengkapan itu kita harus benar-benar selektif, ya kan. Kita mau kemana, ya kan. Kita harus tahu kalau kita tahu jarak tempuhnya yang nyari yang elevasinya lumayan, otomatis kan kita bawa beban segitu banyak, waduh repot juga kita kan. Nah, bawalah yang sesimpel mungkin tapi berguna. Jangan kita main bawa-bawa tapi nggak kepake buat apa juga, ya kan. Banyak itu hal yang seperti itu tuh. Ada orang sono tuh, ya kan, bawa udah gede-gede udah apa. Nggak tahu orang mana. Orang sono lah. Orang sono. Ada yang udah tahu mau ngecamp, kita cuma dekat gitu, bawa tenda, akhirnya nggak kepake. Orang ada villa, ngapain? Kita mau nginep di villa, ngapain bawa tenda? Ada. Tenda di sungai. Oh, di sungai. Bawa kompornya Rinnai lagi. Buset, Gasnya yang biru. Gas biru kan, aduh repot ya jadinya ya. Itu. Terus yang kelima nih, yang terakhir nih, apa nih? Tadi perbekalan, bukan perbekalan beda sama alat ya. Perbekalan itu otomatis duit, ATM nomor satunya, itu wajib. Jangan banyak orang mengandalkan yang tadi Om bilang, mengandalkan tuan rumah, itu jangan. Karena ya apalagi kita bawa nama chapter Komunitas kita, ya. Komunitas, itu memalukan, ya kan. Kecuali dia yang jamu. Saya aja sering nih touring silent, tetap aja ketahuan. Gitu. Ya fungsinya silent itu bukannya apa-apa. Saya malu kalau ini ya. Banyak kan pasti dibegal juga, dicegat juga istilahnya sepeda. Ya ada aja yang posting di Facebook gitu. Gitu. Jadi ya perlengkapan itu wajib kita bawa.
apalagi kalau kita mainnya yang jarak-jaraknya jauh, yang keluar masuk hutan atau yang intinya yang jauh dari penduduk ya. Nah itu supaya kita ada logistik di perjalanan, itu wajib. Dan cara bawanya pun ada. Jadi kita nggak bawa dari rumah full, nggak usah. Jadi kita belanjanya setiap daerah. Nah di situ fungsinya pengetahuan kita di yang tadi, yang kedua apa? Kan kita baca rute yang kita lewatin berapa kilo, terus di sana gimana kondisinya. Nah sumber itu kita harus cari sebelum jalan itu, ya kan? Di sana penduduknya cuma sekian, jaraknya sekian. Nah misalnya seperti itu ya, yang gampangnya. Nah itu, jadi memudahkan dan membuat kita nyaman untuk bersepeda atau khususnya touring jarak jauh. Di fisik kita itu beda-beda, jadi boleh kita main jam, boleh main kilometer, ya kan? Nah kita kembali lagi, kita mau jarak tempuhnya berapa kilo, Om? Ya kan? Dari situ kita bagi aja. Kalau kita dari waktu juga, segi waktu ya, kan ada yang pekerja, kecuali orang yang bebas ya, free ya, itu nggak mikirin waktu. Mau berapa hari pun nyampe nggak masalah. Ya. Tapi kalau bagi yang pekerja itu kan pasti terbatas dengan waktu. Jadi tetap kita harus main target, Om. Ya. Kalau kita memang misalnya taruhlah 100 kilo, tapi kita mampu hanya di 20 km kilo ya jarak tempuhnya, itu nggak apa-apa. Tapi kita harus disiplin dengan waktu. Istirahat jangan lama-lama. Dan kenapa istirahat juga, kenapa jangan lama-lama, itu supaya kita tidak kembali ke nol lagi fisik kita. Jadi kita ya maksimal 10 menit 15 menit lah istirahat maksimal. Gitu. Jadi kita mulai lagi, itu aja. Jadi ya kita bagi waktu kita dan kita kembali lagi sadarin diri kita, kemampuan kita. Extra joss misalnya kan, wah terus dulu deh biar kita kuat. Nah, perbandingan itu efeknya apa? Pasti berefek sih. Udah pasti. Maksudnya dengan minum atau apa? Suplemennya. Kalau saya pribadi ya, pengalaman saya itu tidak boleh kalau untuk saya. Kecuali Coca-Cola. Coca-Cola kita ambil gulanya. Tapi dengan catatan Coca-Cola jangan begitu beli, jangan langsung minum. Kita buang dulu sodanya. Sodanya dibuang baru bisa kita minum. Nah, botolnya kita simpan. Kan lumayan, kiloin. Jangan buang sembarangan. Nah, salah satunya nih, bagi pesepeda banyak suka mengabaikan kebersihan. Jangan suka buang sampah sembarangan. Langsung. Ayo siapa ayo. Biasakanlah tertib ya kan, walaupun kita bersepeda. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau saya ya, karena itu memang bukan suplemen untuk ini ya, untuk olahraga kalau saya bilang sih. Kan ada tuh yang sekarang yang produk Power kita tuh power bar atau apa atau sis ya kalau salah ya. Ada ya. Ya boleh. Kalau untuk perempuan disarankan nggak Om untuk touring? Ya boleh aja, tergantung. Saya nih kayaknya mau rencana sama Tante Yatmi juga sih, Iya. mau ke Purwokerto gitu. Apalagi sama Teh Yatmi, pengalaman nggak apa-apa. Yang penting ya itu tadi 5P-nya itu harus. Ingat nggak 5P-nya? Persiapan Iya, iya dan kawan-kawan. Itu selalu mikir ini tanjakan kira-kira shifting saya itu pasti selalu sebelum tanjak, karena saya khawatir pasti tengah-tengah tanjak kasihnya kuat, saya shifting santai. Nah sebenarnya pada saat tengah-tengah tanjak itu kalau kita mau shifting, teorinya atau teknis bagaimana tuh biar nggak meminimalkan resiko putus santai tadi? Ya itu Om, intinya jangan sampai telat shifting. Sekarang kan musim base camp, ya. Base camp, musim touring gitu kan. Nah kita harus bedain nih. Kita mau touring atau mau base camp? Ya, gini kalau saya sih definisinya sekarang kalau kita mau touring kita nggak buka pakai tenda lah. Gitu. Walaupun sebenarnya kan touring itu definisinya kalau bagi saya itu adalah lebih dari sehari, ada bermalam lah. Gitu. Di definisi touring saya gitu ya. Dan itu disepakatin sama PDL gitu ya. Jadi kalau kita mau touring, ya touring aja. Jadi kita nggak usah bawa tenda. Ya artinya kita emang nginep mau bermalam di mana itu di masjid atau apa. Tapi kalau kita mau day camp, walaupun lebih dari sehari, ya udah siap day camp dengan tenda. Jadi biar bawaan kita juga efektif. Ya, jangan kita mau
touring, tapi kita bawa tenda, bawa perlengkapan masak segala macam. Cukup Pak, perlengkapan masak cuma satu aja biasa kayak kalau ini buat ngopi aja ya atau dadakan makan mie. Iya, tapi kalau orang sono mah nggak apa-apa Om, biarin aja. Om. Kita nih, 3 hari waktu kita kelup, kita orang kita Jantan dulu. Iya. Ya kan, rencana kita mau nge-camp di Jantan, nggak jadi juga Pak. Terus camp di mana lagi kita di Sawarna. Jawan. Ya, hari nginep di warung. Tenda nggak kebuka, sampailah di Citore. Di mana? Negeri Atas Tawar. Kita buka juga. Akhirnya itu sebenarnya kita definisinya touring atau ini nih back camp. Gitu. Tapi itu kan aksesoris doang waktu itu kita Om. Aksesoris buat gaya-gayaan biasa. Gini. Iya, latihan fisik. Kan definisi touring itu kita berjalan-jalan yang bagus menurut saya sih gitu ya, touring itu ya emang yang aspal gitu. Sehingga apalagi banyak kendaraan itu sangat mendukung kita ya pengamanan tubuh kita ya kanan kiri ya seperti itu. Saya lebih safety merasa seperti itu. Kemudian pakai butterfly ya melindungi tangan kita. Ini kejadian sih waktu saya untuk ke Dieng itu kan ini juga ini kan jadi itu sangat aman lah sebenarnya. Bendera nah ya bendera juga sangat penting apalagi kita daerah Pantura banyak truk banyak bis ya seperti itu yang dilihat oleh supir-supir ketika kita posisi di samping karena supir itu nggak melihat kalau ada kendaraan. Nah dulu itu malah istri saya nanya, itu semakin banyak benderanya semakin suhu ya katanya. Dikiranya gitu. Iya. Brevet apa? Saat kita mau touring jauh, kita kan harus berlatih nih. Oh, latihannya dalam latihan. Itu apa kira-kira? Karena saya udah terbiasa minimal seminggu sekali goes, jadi ya latihan tinggal paling buat otot aja sih, membiasakan otot gitu. Karena kita touring bukan balapan. Kalau balapan baru kita main pakai forsi ya, ada interval segala, ada main jarak, main ngerol macam-macam. Tapi kalau untuk touring itu ya kita biasa bersepeda dulu. Kita harus melakukan push up, sit up. Kenapa? Kita berjam-jam kadang-kadang. Kalau tangan kita nggak kuat, cepat lemah, ya otomatis kita jadi ngedrop juga. Jadi fisik itu benar-benar harus disiapkan semuanya. Iya, total harus siap. Kalau memang mau touring jarak jauh, gitu. Tapi yang paling penting lagi mental. Banyak orang oke lah sepedanya kuat ya kan apa segala macam tapi dia mental touringnya nggak ada, percuma. Apalagi kalau udah berame-rame itu banyak kejadian kasus ya kan yang orang akhirnya ditinggal. Iya banyak tuh gitu aja. Kalau mental paling penting sama fisik. Ya terima kasih nih Om Jo udah berbagi Sama-sama. pengalaman ke teman-teman semua nih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. Pede!